Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN bab bioteknologi kelas 12. Kita mulai dari nomor 1. Mikroorganisme yang digunakan di dalam bioteknologi tradisional dan produk yang dihasilkan adalah. Jadi, sahabat cerdas, bioteknologi ada dua macam. Yang pertama ada tradisional, disebut juga konvensional, dikenal melalui proses fermentasi. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional atau fermentasi ini itu adalah bahan mentah yang diproses menggunakan agen hayati berupa mikroorganisme sehingga menghasilkan satu produk baru. Nah, contohnya di sini ada gandum diproses dengan Saccharomyces atau ragi akan menghasilkan roti. Nah, ini masuk betul ya. Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt bisa, bahan dasarnya berupa susu. Rhizopus kedelai bahan dasarnya bisa jadi tempe. Nah, Neurospora ini bukan untuk membuat tahu, melainkan membuat oncom. Tahu itu bukan hasil bioteknologi tradisional karena tidak melibatkan mikroorganisme. Jadi jawabannya 1, 2, 3 yaitu A. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Manakah dari produk berikut yang seluruhnya menggunakan ragi dalam proses pembuatannya? Nah, ragi di sini adalah pembuat etanol. Proses fermentasi yang terjadi adalah glukosa secara anaerob di sini melibatkan ragi Saccharomyces nanti menjadi etanol plus CO2 plus energi. Nah, jadi produk di sini yang mana yang menghasilkan alkohol? Nah, di sini kita lihat ya, yogurt tidak, tempe tidak, yogurt tidak, oncom bukan ya. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Contohnya kita lihat gandum ya. Gandum ini akan diproses menggunakan ragi Saccharomyces bisa menghasilkan roti. Jadi roti itu ada etanolnya walaupun kadar etanolnya kecil. Kemudian anggur ini diproses Saccharomyces menghasilkan wine. Ekstrak sari apel ya difermentasi nanti menghasilkan cider. Makanan ini adalah hasil fermentasi ragi yang ada etanolnya. Begitu sahabat cerdas, nomor 2E. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Biomachining adalah suatu proses untuk membentuk struktur tertentu pada materi logam dengan menggunakan bantuan sel mikroorganisme. Jadi kata kuncinya adalah bio, ini makhluk hidup, machining ini membentuk struktur logam. Nah, kata kuncinya adalah logam. Di sini yang logam adalah ferrum. Ferrum itu besi. Nah, jadi Acidithiobacillus ferroxidan ini adalah mikroba yang berfungsi untuk menetralkan kondisi air atau tanah yang tercemar oleh logam berat. Biasanya ini di daerah pertambangan. Berikutnya adalah bakteri yang disebut sulfolobus. Sesuai namanya, bakteri ini dikenal sebagai bakteri sulfur, kondisi asam, yang dikenal sebagai acidofil. Pseudomonas aeruginosa ini bakteri yang bersifat patogen, bisa menyebabkan infeksi di sekitar rongga mulut. Berikutnya ada Clostridium botulinum, ini menghasilkan racun botulin. Geotrichum candidum adalah bakteri yang bersifat parasit, menyebabkan penyakit geotrichosis. Geotrichosis ini pada manusia. Begitu sahabat cerdas, nomor 3 adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Peranan gen asing di bawah ini merupakan keberhasilan rekayasa genetika. Kecuali berarti yang bukan ya. Jadi konsep rekayasa genetika ini ada organisme. Ini kita sisipi gen asing. Nah, nanti dia terintegrasi dengan gen organisme ini. Ini akan menyatu
sehingga organisme ini akan memiliki sifat baru, yaitu sifat dari gen asing yang kita sisipkan. Contohnya adalah tanaman transgenik hasil rekayasa genetika. Nah, biasanya gen asing ini dimasukkan dengan perantara plasmid. Maka rekayasa genetika itu disebut juga teknologi plasmid atau DNA rekombinan. Jadi yang dimasukkan melalui plasmid terekspresi pada tumbuhan atau hewan transgenik, ya, betul ya. Jadi transplantasi gen yang dimasukkan melalui plasmid berintegrasi dengan genom tanaman target, betul. Berekombinasi dengan DNA genom yang terdapat dalam inti, betul. Turut direplikasi pada tanaman atau hewan transgenik, betul. Mempertahankan ekspresi gen target. Jadi organisme targetnya ini memiliki sifat baru, tidak mempertahankan ekspresi yang lama, tapi ekspresi gennya berubah. Ini yang salah, berarti nomor 4E. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Hal berikut yang tidak terkait dengan rekayasa genetika adalah, jadi rekayasa genetika itu ada 3 faktor, singkatannya EVA. Yang pertama enzim, yang kedua vektor, dan yang ketiga agen. Enzimnya ada 2, yang pertama ada pemotong DNA yang disebut sebagai enzim restriksi endonuklease. Yang kedua ada penyambung yang disebut sebagai ligase. Jadi liga itu artinya gabungan. Vektor, alat angkutnya adalah plasmid, biasanya agennya bakteri. Jadi yang tidak terkait adalah peptidoglikan. Peptidoglikan ini dinding sel bakteri, ya. DNA ligase ada. Nah, plasmid ini disebut sebagai pengangkut, nanti dikenal juga sebagai alat transport gen. Sehingga gen itu bisa berkombinasi antara plasmid dengan DNA yang disisipkan. Ini disebut sebagai DNA rekombinan. Ini masuk enzim restriksi dan plasmid, ya. Jadi yang bukan nomor 5A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Apa peran plasmid dalam rekayasa genetika? Jadi tadi ada EVA, ada enzimnya restriksi dan ligase, vektornya adalah plasmid, agennya biasanya adalah bakteri. Nah, plasmid ini di dalam rekayasa genetika sebagai vektor atau alat transport gen. Jadi pembawa gen asing ke dalam sel bakteri. Contohnya, ya, ini ada bakteri. Nah, ini gen asingnya kita gabungkan dengan plasmid, maka keduanya disebut sebagai DNA rekombinan. Kemudian ini kita masukkan ke dalam bakteri. Makanya peran plasmid itu sebagai alat transport gen, pembawa gen asing ke dalam sel bakteri. Oke, nomor 6B kita lanjutkan ke soal nomor 7. Rekayasa genetika digunakan dalam bioteknologi modern untuk menghasilkan organisme transgenik. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara apa? Jadi sahabat cerdas, rekayasa gen itu disebut juga teknologi transplantasi gen atau transgenik. Nah, ini dikenal juga sebagai teknik DNA rekombinan. Contohnya yang sering dikenal adalah bakteri Escherichia coli. Pengen kita sisipi gen penghasil insulin pada manusia. Nah, maka butuh perantara plasmid. Nah, plasmid ini harus kita potong dulu menggunakan enzim restriksi, gen insulinnya kita potong, kemudian disambung. Nah, ini butuh enzim ligase, kemudian kita transplantasikan ke dalam bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli ini sudah memiliki gen penghasil insulin. Kita lihat yang nomor 1, plasmid rekombinan didonasikan ke organisme asal. Nah, ini betul. Visualisasi DNA genom organisme asal dengan elektroforesis, bukan. Organisme transgenik mentransfer DNA rekombinan ke organisme asal. Sama ya. DNA rekombinan ini, plasmid dengan DNA insulin ini kita masukkan ke dalam organisme asalnya, yaitu bakteri E. coli. Gen target diperbanyak melalui teknik PCR, ini di luar transgenik, ini teknik perbanyakan DNA di luar tubuh. Oke, jadi jawabannya 1, 3, nomor 7B. Kita lanjutkan ke soal nomor 8.
Berikut ini merupakan hal yang terkait dengan prosedur untuk cloning gen dalam plasmid adalah urutan cloning gen. Nah, cloning gen ini teknik perbanyakan gen atau secara rekayasa genetik. Jadi yang pertama kita ambil sel targetnya, kemudian kita sisipi ya gen yang akan kita pilihkan, contohnya tadi gen insulin. Kemudian kita ambil juga di sini adalah plasmid. Nah, kemudian plasmid ini kita potong menggunakan enzim restriksi, gen insulin kita potong, terus kita sambungkan. Ini plasmid, kemudian ini gen insulin, kita sambungkan dengan enzim ligase. Nah, inilah yang dikenal sebagai DNA rekombinan. Baru kita masukkan ke dalam sel targetnya, contohnya bakteri. Kemudian sel bakteri ini membelah, menghasilkan insulin. Jadi yang pertama adalah, memasukkan vektor plasmid ini disebut sebagai alat angkut gen. Bukan ya, jadi nomor satu ini salah yang ada nomor satunya. Kenapa? Karena langsung memasukkan. Harus mengambil dulu vektor dari sumber gennya. Berarti plasmid sebagai vektor kita ambil dulu. Contohnya plasmid dari bakteri kita ambil dulu. Berarti harus nomor 2 dulu. Ini coret, coret, coret. Setelah nomor 2, nomor 3 berarti menyisipkan DNA, gen insulin ini DNA ke dalam vektor. Nah, ini disisipkan. Oke. Berarti setelah 2, 3, kemudian 1 memasukkan vektor klon ke dalam sel. Nah, ini memasukkan. Nah, di sini terus selnya memperbanyak. Berarti mengklon nomor 4 dulu. Baru mengidentifikasi klon yang membawa gen yang diinginkan. Nomor 8B, kita lanjutkan ke nomor 9. Berikut ini adalah tahap dalam kultur jaringan. Tahapan yang benar adalah, jadi ada singkatannya ya, sahabat cerdas, ada EKPA. Ini contohnya medium untuk kultur jaringan. Di sini mediumnya harus steril berupa agar atau disebut murasik. Nah, kita ambil jaringan tanaman tertentu, contohnya ini daun, kita masukkan. Nah, organ yang akan dikultur itu disebut E, namanya adalah explant. Setelah itu, explant akan tumbuh dalam keadaan steril, tumbuh menjadi jaringan yang belum terdiferensiasi disebut sebagai kalus. Nah, setelah kalus, tumbuh menjadi tanaman-tanaman kecil yang disebut sebagai plantlet. Setelah plantlet ini tumbuh, kita ambil, kita kondisikan dulu ke laboratorium sebelum ditanam di lapang. Namanya aklimatisasi. Jadi yang pertama, mengambil explant, penumbuhan jaringan ke medium, ya, berarti nomor 4 dulu, ini coret semua ya. Nah, setelah itu 2, pembentukan kalus. Setelah itu perbanyakan plantlet dan aklimatisasi E. Begitu sahabat cerdas, nomor 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Domba Dolly merupakan hasil cloning melalui teknik rekayasa gen, yaitu, jadi cloning domba Dolly ini disebut sebagai transplantasi inti atau cangkok inti. Nah, bagaimana caranya? Contohnya ada domba A, ya. Ini ada domba B. Ini contoh yang digunakan pada saat cloning domba Dolly itu ada domba Scottish Blackface sama Van Dorset. Nah, domba ini A ini diambil telurnya atau ovum. Nah, telur ini punya inti dan intinya ini kita hilangkan, kita kosongkan. Berarti ovum ini dalam keadaan kosong. Kemudian domba B ini diambil sel somatik atau sel tubuh. Pada saat cloning domba Dolly yang diambil adalah sel ambing atau sel tubuh kelenjar susu. Nah, ini sel, kemudian ini inti. Nah, sekarang selnya dirusak, diambil intinya saja. Nah, inti dari sel domba B ini dimasukkan ke dalam telur yang kosong. Makanya teknologinya disebut sebagai transplantasi inti atau cangkok inti. Kemudian setelah ditransplantasikan ditanam ke dalam rahim. Maka domba A ini akan melahirkan domba Dolly. Domba Dolly ini mirip dengan pendonor inti. Nah, itulah teknologi cloning. Jadi disebut sebagai clone transfer inti.
Kalau fertilisasi di luar tubuh ini disebut bayi tabung ya. Berbeda, kalau bayi tabung itu mempertemukan sperma sama ovum di luar tubuh. Ini salah ya. Pemasukan inti kelenjar susu domba donor ke dalam sel telur yang intinya setelah dirusak menghasilkan embrio. Betul ya. Nah ini 3. Pembuahan sel telur oleh sperma secara in vitro ini disebut fertilisasi di luar tubuh atau disebut bayi tabung. Oke, jawabannya 1, 3 yaitu B. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Inseminasi buatan pada hewan ternak bertujuan. Jadi inseminasi itu disebut kawin suntik. Caranya adalah menyuntikkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina. Ya, sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi secara in vivo. Berarti pembuahannya di dalam tuba falopi dari induk betina. Nah, tujuannya adalah kawin suntik ini bisa mempercepat reproduksi. Ya. Terus hasil yang kita inginkan bisa bibit-bibit unggul. Karena spermanya dari jenis yang unggul atau yang disebut sebagai upbreeding, meningkatkan kualitas anak. Kemudian anaknya nanti menimbulkan variasi genetik. Jadi bisa meningkatkan kualitas, kinerja reproduksinya cepat bereproduksi, mengatur waktu perkawinan bisa, menyeragamkan genetik salah. Harusnya membuat variasi, kalau seragam itu anaknya sama. Karena ini reproduksi seksual berarti beraneka ragam, bukan seragam. 1, 2, 3 jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Perbedaan antara animal cloning dan fertilisasi in vitro adalah sebagai berikut. Jadi tadi sahabat cerdas, cloning itu disebut transplantasi inti, cangkok inti ke dalam telur yang kosong. Nanti anak akan sama dengan induk pendonor inti. Sementara kalau fertilisasi in vitro disebut sebagai bayi tabung. Bayi tabung itu tidak transplantasi inti tapi fertilisasi. Fertilisasinya secara in vitro, berarti di luar tubuh karena mempertemukan sperma dan ovum di luar tubuh. Nah, tapi sigotnya ini nanti akan berkembang, embrio tetap di dalam rahim. Jadi 1, animal cloning menggunakan klon sel somatik, sel tubuh, betul tadi. Jadi transplantasi inti, sedangkan fertilisasi in vitro menggunakan nukleus sel telur, betul, karena ada sel telur dan sperma ya. Animal cloning termasuk dalam terapi gen, bukan terapi gen, tapi teknik klon, perbanyakan individu. Sedangkan fertilisasi tidak ya, salah. Individu baru hasil animal cloning identik, nah ini anak sama dengan induk, identik. Sedangkan fertilisasi in vitro berbeda, ini masuk ya. Fertilisasi in vitro memerlukan rahim, sedangkan animal cloning tidak. Sama-sama tetap butuh rahim dalam perkembangan embrio. 1-3B, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Analisis DNA yang diekstraksi dari individu yang mempunyai keunikan. Nah ini soal nomor 13 ini SBMPTN 2021, sahabat cerdas. Kata kuncinya unik, berarti setiap manusia yang unik diambil analisis DNA-nya, itu disebut sidik jari DNA. Ini adalah cara mengidentifikasi materi genetik yang diambil dari permukaan kulit jari. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola materi genetik yang spesifik pada setiap individu. Nah, kata kuncinya spesifik setiap individu. Nah, kalau cloning DNA ini perbanyakan DNA dengan teknik rekayasa gen. Ini melibatkan teknik rekayasa gen. Jadi seperti yang E ini sama dengan yang A. Kalau sekuen DNA itu adalah mengurutkan basa nitrogen nukleotida DNA pada makhluk hidup. Sementara ekstraksi DNA adalah mengambil DNA dari nukleus. Nomor 13C, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Komponen yang diperlukan dalam proses replikasi DNA secara in vivo. Oke, kita lihat gambar replikasi DNA. Jadi DNA ini digandakan in vivo itu di dalam sel ya. Jadi yang pertama ini DNA induk, kemudian setelah ada enzim helikase ini putus. Jadi kedua rantai induk ini disebut sebagai DNA template. Ini masuk ya.
Kemudian dia juga butuh enzim untuk memperbanyak DNA baru. Jadi setelah ini putus helikase, induk dari DNA ini dia harus membuat salinan DNA baru yang disebut sebagai DNA polimerase. Nah, ini masuk. Nah, ini ada RNA primer ya. Sebelum terjadinya proses pemanjangan DNA itu butuh RNA primer. Nah, di sini butuh enzim namanya RNA polimerase atau promase. Nah, yang terakhir dinukleotida trifosfat ini adalah bahan baku untuk membuat DNA. Jadi DNA itu kan isinya deoksiribosa nukleat asid. Nah, bahan bakunya adalah dinukleotida trifosfat. Ini juga masuk ya. Jadi 1, 2, 3, 4 jawabannya adalah E. Kita lanjutkan terakhir nomor 15. Proses yang terjadi pada tahapan reaksi polimerase. Nah, ini maksudnya adalah teknik PCR. Ini lawannya replikasi secara in vivo, yaitu perbanyakan DNA secara in vitro atau di luar tubuh. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi singkatannya DAE. Yang pertama ada pemutusan rantai DNA disebut denaturasi, kemudian ada annealing, dan yang terakhir ada elongasi atau pemanjangan. Nah, ini sahabat cerdas, gambarnya adalah denaturasi itu adalah pemutusan ikatan hidrogen pada basa nitrogen DNA. Nah, ini dengan suhu 94 derajat Celcius ya, ini namanya denaturasi. Annealing itu adalah penempelan ya, penempelan primer sehingga nanti DNA polimerase bisa bekerja. Ini suhunya 54 derajat, masih tinggi, dan ada pemanjangan, ini suhunya 70 derajat Celcius. Jadi jawabannya 1, 3, yaitu B. Kalau pendinginan nggak ada ya. Oke, sahabat cerdas, demikian pembahasan bab bioteknologi SBMPTN. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.